itu harus kita segerain. Kalau emang kita udah siap, ya harus kita segerain. Udah. Lar, itu di cuplikan nangis, pendalaman peran banget kayaknya. Kan saya main sinetron. Jadi ya apa ya saya emang saat itu diminta direkturnya untuk mendalami tiap-tiap liriknya dan untuk penghayatan, untuk kebutuhan dramatisir adegan. Akhirnya saya pengen ya udah kasih air mata dikit lah, tapi bukan air mata buaya ya. Iya, air mata buaya. Boleh diceritain sedikit cerita dari lagunya, liriknya seperti apa sih Lar, sampai lu menghayati banget gitu? Liriknya itu secara garis besar itu ya nggak jauh beda sih dengan judulnya Melihatmu Bahagia, dimana orang ini adalah sosok yang tegar, yang berusaha menahan egonya untuk melihat orang yang dia sayang itu bahagia dengan orang lain. Ya kisahnya kayak itu. Nggak, jadi ada lirik itu. Ku yang selalu mencintamu, namun dengannya kau berlabuh. Ku mengalah dari egoku asal ku melihatmu bahagia. Lo banget ya. Ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Arti melepas sendiri buat lo apa sih? Melepas sendiri adalah ya melepas dalam hal apa dulu misalkan. Ya melepas sendiri apapun itu ya, apapun itu, bukan hanya pasangan ya, entah itu pekerjaan atau suatu kesempatan yang hilang. Ya kita harus sadar bahwa kalau emang itu bukan buat kita, itu berarti bukan rezeki kita, dan selalu percaya bahwa kita akan diberikan sesuatu yang lebih dari apa yang kita lepaskan, dari apa yang tidak kita dapatkan. Nah, ikhlas sendiri buat lu apa? Ikhlas itu secara nggak diucapkan secara lisan sih, tapi emang dilakuin gitu. Ikhlas itu adalah sesuatu yang memang susah dilakukan. Ikhlas itu susah diucapkan, namun harus dilakukan gitu. Nah, ini sendiri salah satu dari cita-cita lu yang sebelumnya nggak sih, mempunyai single bernyanyi, atau emang ini udah terjadi begitu aja gitu? Saya pribadi seseorang yang ingin melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang saya dapatkan. Saya orang yang nggak pernah puas dengan apa yang saya dapatkan. Ketika saya di breaking, saya ngerasa bahwa saya harus bisa menembus batasan-batasan yang menurut saya masih bisa saya tembus gitu. Ketika saya breaking, saya pengen nyoba sesuatu hal baru, dan akhirnya mimpi saya saat ini terwujud. Saya punya single sendiri, saya jadi penyanyi, dan kita nggak tahu ke depannya. Mungkin aja suatu saat saya nanti bakal jadi presenter atau host, atau mungkin saya jadi sambilan gitu. Saya bisa ke semuanya gitu. Kita nggak ada yang tahu. Siapa yang memotivasi lu untuk menjadi penyanyi sih? Yang memotivasi untuk jadi penyanyi ya banyak sih. Kalau dari luar itu John Mayer. Karena John Mayer itu sosok yang selain dia nyanyi, dia juga musisi yang bisa menciptakan lagu juga, dan emang menjadi inspirasi saya untuk bisa bernyanyi juga gitu. Dan itu adalah ibadah kan, dimana ibadah itu harus kita segerain. Kalau emang kita udah siap, ya harus kita segerain gitu. Sedekat apa sih sama Dinda sampai dia curhat masalah pribadi kayak mau nikah ke kamu itu? Ya kita emang dekat banget sih ya, dimana saat itu juga kita sempat sejudul bareng, setiap hari ketemu. Ya kita sering curhat masalah hubungan, masalah pribadi, curhat masalah keluarga, kerjaan, segala macam gitulah. Kita sharing gitu. Ini bukan nangis ya, kelilipan. Katanya kamu yang jodohin sama suami yang sekarang, tapi suaminya emang kenal apa gimana? Bukan menjodohin sih, lebih ke kayak misalkan ke Dinda minta pendapat saya. Dan setelah proses taaruf atau sebelum taaruf, Dinda kan pastilah seseorang ketika mau memutuskan untuk menjalankan sesuatu yang sifatnya untuk seumur hidup, untuk selamanya, pasti ada kegalauan kan, kebimbangan. Nah, Dinda saat itu sedang bimbang tuh, Ki, bener gak sih taaruf Ki, karena aku belum kenal dia gitu, segala macam bla bla bla. Nah, posisi saya saat itu sebagai penengah. Saya ke Dinda, saya berusaha untuk support Dinda, untuk yakinin Dinda kalau kamu emang serius, kalau emang kamu niat ibadah, jangan ditunda-tunda, disegerain. Insya Allah
insya Allah Ray orang yang baik, karena Ray juga kan teman saya gitu, jadi saya sedikit banyaknya saya tahu, jadi saya berusaha untuk yakinkan bahwa ini cocok loh buat kamu. Begitu juga dengan Ray, ketika Ray nanya soal Dinda ke saya juga berusaha untuk yakinin Ray bahwa ya udah gitu, ya udah ini kalian cocok kok, Bismillah semoga lancar, Bismillah semoga semoga kalau emang niat baik insya Allah dimudahin gitu. Dan akhirnya mereka menikah, dan itu suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya, karena walaupun sedikit saya punya andil gitu untuk akhirnya mereka bersatu, akhirnya mereka menikah gitu. Kehilangan gak sih, kan sahabat juga kalau nikah kita kehilangan kan pasti yang biasanya Ya kalau dibilang kehilangan saya nggak bohong ya, kehilangan pastilah. Ketika kita kehilangan sahabat, orang yang biasa kita sharing, bisa kita bertukar pikiran, sekarang mungkin ada batasan gitu, karena saya harus jaga pasangan suaminya gitu kan. Pas itu ada hal seperti itu ada. Untungnya Ray itu bukan tipe kalau yang ngekang banget ya, malah beberapa kali kita sering telepon bertiga gitu. Jadi saya telepon Ray, nelpon kayak nomor Ray, kita ngobrol bertiga, nelpon ke nomor Dinda, kita ngobrol bertiga kayak gitu-gitu. Jadi kita tetap jadi justru sahabat saya bertambah satu nih, yang tadi cuma Dinda doang akhirnya jadi Ray sama Dinda gitu. Dan kalau curhat bisa jadi 2 kepala tuh gitu. Jadi apa ya? Jadi saya ngerasa bersyukur juga sih Dinda dapat sosok Ray yang emang saya tahu anaknya baik, kalem, lebih dewasa, dan apa namanya, dan kita saat ini masih berhubungan baik gitu. sering masalah ini juga gak sih, masalah rumah tangganya sekarang, terus jadi terinspirasi pengen ta'aruf. Kamu sendiri tipe orang yang mau ta'aruf atau seperti apa sih? Melihat wanita berhijab sendiri seperti apa? Jawab sekalian. Untuk ta'aruf, bukan lebih ta'aruf sih ya. Ya kita nggak tahu, mungkin suatu saat kita nggak tahu pengen jadi sekarang, manusia cuma bisa berencana. Tapi saya sendiri pribadi saya nggak pengen pacaran sih, pengennya langsung nikah. Kalau emang udah dikasih jodoh yang pas, saya udah ngerasa klop dengan wanita tersebut, ya udah gitu, pengennya nikah gitu. Kalau untuk ta'aruf kayaknya lebih kecil sih kemungkinannya, karena ta'aruf itu dimana kita belum kenal sama sekali kan, lalu saya berusaha kenal dengan yang namanya ta'aruf gitu. Tapi saya sendiri pribadi lebih seneng ke dimana saya temenan dulu nih gitu, temenan, kita deket sebagai teman ya, bukan pacar ya. Lalu kayak kalau saya udah ngerasa cocok, ya udah saya ajak nikah gitu. Wanita berhijab gimana tuh? Yang mana? Yang mana aja? Oh, Aisyah di Ayat Cinta. Tipe lu gak sih kalau wanita berhijab itu? Ya pastilah. Pastilah, saya sebagai suami juga pasti pengen punya istri yang bisa menjaga marwah suaminya, bisa menutup tubuhnya dari pandangan orang lain. Dan saya berharap ya mungkin nggak, saya nggak tahu jodoh saya seperti apa nanti. Mungkin jika pun emang nggak berhijab sebelum nikah, berharapnya ketika menikah udah berhijab, atau mungkin alhamdulillah kalau emang dapat yang berhijab sebelum nikah ya lebih bagus lagi. Kemarin sukses banget di acara ulang tahun Lesti, share tertinggi di malam itu. Alhamdulillah. Gimana sih tuh Ki, lu menjadi star di hari itu? Ya jujur apa ya? Jujur saya sempat ngerasa canggung gitu, karena itu kan bisa dikatakan itu bukan ini saya, dimana saya akhirnya berkumpul di quote-nya Lesti, ulang tahunnya Lesti, acaranya Indosiar, dimana acara tersebut banyak penyanyi dangdut ya, penyanyi dangdut. Selama ini kan saya emang dunianya lebih ke artis segala macam itu kan. Tapi ya alhamdulillah memang acaranya emang acaranya bagus dan terkonsep, jadi ngalir aja gitu. Dan untuk trending sendiri saya sempat nggak expect sih. Yang penting saya berusaha untuk menghibur penonton, menghibur pemirsa. Kita semua tim, all crew, all pemain, all cast, semua host juga berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah penonton senang, pemirsa senang, dan akhirnya bisa trending gitu ya. Itu luar biasa banget, dan saya terima kasih banget. Aduh, keduduk ini. Terima kasih banget. Jadi pengen punya single dangdut juga nggak sih Ki, mengikuti alur viralnya sekarang? Belum kepikiran, tapi saya nggak punya cengkok nada. Mungkin nanti saya minta belajar sama Dede kali ya. Saya takut kalau saya punya cengkok, ntar kalau ditanya sama teman saya, Rizky lagi di mana? Lagi di rumah. Oke.
soal terlibat di singlenya Lesti, seperti apa sih? Lu pelajarin gak singlenya? Kenapa lu ada di situ juga? Oh iya, jadi tim labelnya mereka sendiri kayak ngikutin ini ya, ngikutin kedekatan saya dengan Lesti, dan akhirnya menawarkan saya untuk bekerja sama eh, di model video klipnya Lesti. Dan ya udah gitu, karena kita emang saat ini emang lebih sering kerja sama dengan Lesti, akhirnya saya memutuskan untuk ya udah gitu, sekalian bantu Lesti juga untuk melancarkan proses syuting video klipnya. Akhirnya saya mengiyakan, dan ya seperti yang kalian lihat hasilnya seperti itulah, alhamdulillah.